Abis itu pulang dia ke sini, pulang dia ke sini, mau balik ke rumah diceritakan Fahmi. Jadi Bu itu pulang ke sini pada hari yang sama? Bukan, 2 hari ke depan. Dari pencuri itu 2 hari ke depannya. Iya. Ya kan? Abis itu sampai berdarah. Ada yang takut orang itu. Kisah FR, anak di bawah umur yang menjadi korban penganiayaan usai mencuri 1 unit mesin giling kopi, mendadak viral dan menuai sorotan publik. Kasus ini ramai diperbincangkan setelah beredar unggahan di media sosial yang menyebutkan 4 terdakwa penganiayaan keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum berupa hukuman 1,6 tahun penjara. Untuk mengetahui bagaimana fakta sebenarnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Gayo, rekan Romadani. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nurma. Benar sekali bahwa di Aceh Tengah mendadak viral di media sosial terkait dengan di mana 4 terdakwa diklaim mengamankan seorang pencuri mesin giling kopi, lalu menyerahkannya ke pihak berwajib, lalu malah mendapat tuntutan 1,6 tahun penjara. Namun fakta yang sebenarnya kami dari tribungayo.com coba menelusuri kepada pihak kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan, serta orang tua dari pelaku pencurian sendiri yang merupakan korban penganiayaan. Mereka mengaku bahwa FR anaknya itu melakukan pencurian di kampung Wihni Bakong, dan pada saat itu dia langsung pergi dari kampung tersebut dengan membawa 1 mesin giling kopi ke arah Luksemawi. Namun setelah 2 hari kemudian balik ke kampung halaman, barulah mereka kembali, dan di sana sudah terjadi 4 orang mengintai dari belakang dan terjadi penganiayaan berat hingga terjadi luka berat di FR yang mana selaku pelaku pencurian. Dan pada saat itu bukan hanya di 1 lokasi, terjadi di 3 lokasi sampai tiba di pihak kepolisian atau Polsek di Silinara. Dari hasil visum yang kami terima bahwa FR pelaku pencurian juga dilakukan aniaya atau dihakimi oleh 4 orang yang merupakan adalah FR ini anak di bawah umur, kurang dari 17 tahun umurnya, sedangkan pelaku penganiayaan ini sudah berumur dewasa. Jadi dari hasil visum tersebut terdapat robekan di mata, kemudian di punggung, kemudian di bola mata sebelah kiri juga memar, kemudian masih mengeluarkan darah di bagian mulut. Dan sampai saat ini FR masih ditahan di rutan kelas 2 B Takengon, di mana ia dituntut juga 1,6 telah divonis 1,6 tahun penjara, sementara yang melakukan penganiayaan saat ini masih melakukan sidang pledoi pada Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Takengon. Demikian Nurma yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Kembali studio. Terima kasih rekan Romadani dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum saudara, Tribun Gayo hari ini bersama kedua orang tua daripada korban penganiayaan yang hari ini viral di media sosial, bahwa menurut dari keterangan pelaku penganiayaan bahwa mereka mengamankan pelaku namun tetap dituntut oleh hakim di pengadilan. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lengkap supaya tidak menjadi blunder di media sosial, hari ini saya telah bersama dengan orang tua Fahmi selaku korban penganiayaan ini. Dengan Bapak siapa? Saya Bapak Armoza. Ya, dengan Ibu? Ibu Nur Aini. Iya Bu, jadi mungkin boleh dari Ibu atau Bapak mungkin menceritakan awal bagaimana sebenarnya kronologi kejadian. Nah, ketika anak kita melakukan pencurian sebuah mesin kopi dan terjadi penganiayaan itu sendiri. Silakan. Boleh Ibu, boleh atau Bapak juga. Kalau pertama mencurinya tanggal berapa itu kemarin ya? Nggak Tanggal salah, 15. tanggal 15 dia mencuri, dibilang sama si Fahmi malam jam 12. Setelah itu dia terus menjual mesin, dikit ceritakannya ya. Dari situ udah menjualkan mesinnya, langsung orang tuh bilangnya pergi ke Luksemawi bersama kawannya Andika berdua. Abis itu pulang dia ke sini, mau balik ke rumah diceritakan Fahmi. Jadi Bu itu pulang ke sini pada hari yang sama? Bukan, 2 hari ke depan. Dari pencuri itu 2 hari ke depannya. Iya. Ya kan? Abis itu terus dia mau pulang ke rumah, datang
Sandika tadi dengan 3 kawannya tadi, berempat orang itu. Ya, nggak salah 4 orang kan? Berencana orang tuh sudah tahu memang Oh, posisi si Fahmi dari dari teman-temannya. teman-temannya. Habis itu mencari Fahmi, dapatlah di KP Kejora ya, Kayu Kul, Dapat kan? Di KP Kejora, Kayu Kul. Di situ terus datanglah orang 4 ini langsung memukul Fahmi. Diceritakan Fahmi, diikat tangannya. Terus habis itu diikat tangannya, dibawanya bukan seperti itu. bukan? Si Fahmi, Oh, kenapa kamu polan? Oh, apa nih? Terus Iya. orang itu dekat terus sama si Fahmi. Fahmi ya. Ada satu orang yang mengaku seperti polisi. Iya, dibilangnya kayaknya Kamu itu jangan polisi melawan, Ma. jangan Kamu bergerak, melawan, tembak jangan nanti kamu. Habis itu terus diserahkanlah tangannya. tangannya Kiranya ke itu belakang. betul-betul polisi. terus diikat orang tuh bawa talinya kami kurang tahu. Tapi Kalau kalau menurut cerita si Fahmi, Pak Rantoni sama Pak Jalkasi, iya ya, talinya berwarna putih. warna putih. Semakin digerak dia Semakin semakin kuat. Setelah diikat langsung di situ dipukulin terus. Habis diikat dipukulin, naikkan anak tadi ke kereta, ke Honda. Ke kereta Maulidan yang membawa kereta dibilangnya ya. Mobil Membawa kereta. membawa si Fahmi. Iya ya. Empat orang sama si Fahminya. Sama si Fahminya ya, betul. 4 orang, pelakunya ditambah 1 Fahmi 5. 5 orang, berarti dibonceng 1 bonceng 2, 1 bonceng 3. Iya. Dibawa terus si Fahmi Ke melalui jalan pulang ke Angko. Angko. Istilah kita ini jalan pulang ke rumah. Pulangnya mau ke Wimbakong. Kan Wimbakong. Terus orang itu bawa terus si Fahmi, di jalan itu si Fahmi langsung dipukul lagi. Dipukul seperti ini. Itu pengakuannya terus pengakuan di pengadilan pun itu pengakuan Fahmi. Orang tuh ditanya pengadilan cuma seperti ini. Begini memukulnya. Dibilang Tapi Fahmi, kalau pengadilan yang bilang di pengadilan yang bertanya sama si anak kita si Fahmi Ramadan, dipukulnya seperti ini. kayak gini cara mukulnya yang mulia, dibilang Fahmi Ramadan. Bilang orang tuh memukulnya begini, tapi Fahmi mengaku di situ dibilangnya begini cara mukulnya kan. Terus dibawa ke satu tempat namanya Lengah ya. Lengah. Dari KP Kejora ke Lengah. Ke Lengah lagi di bawah. Itu sambil kan? memang kalau jalannya sambil pulang kita hitung itu. Cuma anak itu disiksa lagi, dibawa ke satu tempat. Di situ semak-semak dan sungai-sungai. Jalan ke sungai. Jalan ke sungai. Kawasan Lengah tadi, Pak. Iya, Di kawasan Lengah tadi. Itu di ada semak-semak ya. nanti belokan di Lengah. Ada keturun ke bawah itu kan? Ada simpang sedikit ke bawah itu jalan sekitar 200 meter lah. Dari jalan nih ya ke bawah. Disitulah dipukulin anak itu sampai berdarah. Ada yang mengaku lagi yang bernama Sandika ini, bakar, hanyutkan. Terus ada yang dari gerangnya kadang si Sandika ini gelap teriak-teriak kedengaran sama orang. Anak kita pun memang teriak minta tolong. Minta tolong dipukulin. Sandika pun lalu teriak bakar. Itu kalau menurut pengakuan anak si Fahmi Ramadan itu di pengadilan yang diakui itu. Dia cerita di pengadilan itu ya. Datanglah orang berkebun di situ, nggak tahu namanya. Win, apa itu kalau istilah bahasa Indonesia? Kenapa itu? Takut orang itu datang, anak-anak ini takut datang orang tadi. Dibawa lagi si Fahmi ini, naik lagi sepeda motor tadi. Iya. Dibawa lagi ke jalan, ke simpang mau RTA. dekat ke rumah, ke kampung istilahnya. Di Namanya Kampung perkampungan Wisata itu Indah ya. pas tanggal 16 Agustus, 16, biasanya 16 Agustus, orang rame di situ. Mau membuat panjat pinang. Panjat pinang. Kan rame orang Niat itu. orang ini mau dipukul lagi di sana. Setelah nanti anak ini parah, dibilangkan masal. Baru dibilangkan masal. Kami sebagai orang tua, Dek, kan begini. Walaupun anak saya ini jahat, bandel kata orang, tapi
Kenapa harus dipukulin seperti itu? Itu makanya saya nggak menerimanya, Di. Kalau dibawa anak kami itu ke kantor polisi, diserahkan ke kantor polisi, kami kadang dengan hati senang kami. Karena apa? Mungkin kami tidak bisa kadang di kampung, di rumah mendidik anak kami. Mungkin kadang di tempat hukum seperti di kepolisian, di apa, dapat dia pelajaran. Seperti sekarang ini sudah kami masukkan. Kami yang merasa sedih, kenapa harus dipukulin anak di bawah Berdarah-darah umur kayak gitu. seperti itu? Itu kan bukan pemukulan biasa, itu kan brutal namanya. Kalau mendengar omongan anak saya itu, mungkin sampai sekarang kadang air mata saya ini belum kering. Kalau menengok, karena kejadian tempat itu, 3 kejadian tempatnya di Pegasing yang namanya Belang Bebangka, yang kedua namanya masih wilayah Pegasing namanya Desa Lengah, ketiga baru namanya Desa Sanihan. Itu simpang ke PLTA. Habis perkampungan Sagi Indah baru perkampungan kita. Karena kalau niat orang ini mau mengamankan, tempat kejadian pertama dengan Kapolsek hanya sekitar 100 meter. 100 meter, betul. Kapolsek Pegasing namanya. Kenapa tidak diantarkan Kan ke ke sana situ kalau paginya. memang anak saya ini mencuri? Yang betul-betul Memang paginya sudah bersalah. terbukti mencuri, silahkan Bawa ke masukkan Kapolsek. anak saya ke kepolisian itu. Yang saya sekarang sama mamanya yang merasa sedih, anak saya berdarah, saya masukkan ke penjara. Menahan sakit, tetap menjalani hukuman. Hidungnya patah, giginya copot 1, berdarah mukanya, tetap saya masukkan ke penjara. Saya sebagai orang dibilang dokter itu dek kan, pas itu kami dengar hanya di pengadilan Di pengadilan kita dengar negeri itu. ya, di Takengon ini. Kalau akibat pemukulan si Fahmi, Yang ditemukan dokter itu 3 titik di 3 badannya, titik ya. cuma yang Ditemukan. ditemukannya. Dibilangnya Cuma kalau efek pukulannya, kalau sakit kepala mungkin kemungkinan sering. besar bisa bilangnya. Bisa katanya. Dan mual-mual dibilang dokter ya. Kalau sakit kepala dan mual-mual itu mungkin itu dokter yang bilang. Kalau kami memang tidak tahu itu. Coba kalau selama di penjara Fahmi Ramadan anak kami itu 1 bulan matanya tidak jelas melihat. Agak rabun dia melihat. Karena sewaktu dipukulin orang tuh matanya sebelah merah total, yang sebelah setengah cuma merahnya. Dia ceritakan agak rabun aku melihat sekarang ini. Kalau kami berkunjung ke situ dulu ya. Waktu sebulan pas kejadian itu. Iya. Oke, Bu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.